Tidur dianggap sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia. Tidur juga memiliki peran yang krusial dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan fungsi tubuh, yaitu untuk pemulihan fisik dan mental, regulasi hormon, pemeliharaan keseimbangan emosional, dan sebagai fungsi kekebalan tubuh. Ketidakcukupan tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat berdampak negatif pada kesehatan, sehingga menyebabkan masalah kesehatan seperti penurunan daya tahan tubuh dan resiko terhadap berbagai penyakit kronis. Berikut adalah penyebab mengapa kita kesulitan untuk tertidur di waktu yang tepat. Yang pertama, stres dan cemas. Kondisi emosional seperti stres, cemas, bahkan depresi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk tertidur. Pikiran yang terus-menerus memproses masalah atau kekhawatiran dapat menghambat proses tidur. Stres dan cemas mengaktifkan sistem saraf simpatis yang merespons situasi darurat atau ancaman, sehingga meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan memobilisasi energi tubuh yang mengakibatkan tubuh tidak dapat mendukung proses relaksasi. Stres dan cemas pula menciptakan kondisi di mana tubuh dan pikiran sulit untuk beralih ke keadaan yang mendukung tidur. Manajemen stres dan kecemasan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Metode relaksasi dan perubahan gaya hidup dapat membantu mengatasi dampak stres dan kecemasan terhadap tidur. Yang kedua adalah gaya hidup dan kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur yang tidak sehat seperti tidur terlalu larut malam dapat mengganggu ritme tidur alami seseorang, terlebih ketika ia mengkonsumsi kafein, alkohol, atau nikotin. Kebiasaan tidur yang buruk seperti membawa pekerjaan ke tempat tidur untuk beraktivitas selain tidur dapat mengacaukan rutinitas tidur yang awalnya sehat menjadi berantakan. Dengan mengubah atau memperbaiki gaya hidup dan kebiasaan tidur yang tidak sehat, seseorang dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kesulitan tidur. Konsistensi dalam rutinitas tidur dan menciptakan lingkungan tidur yang mendukung dapat membantu tubuh dan pikiran bertransisi ke keadaan yang mendukung tidur yang nyenyak. Yang ketiga adalah gangguan genetik. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami insomnia atau masalah tidur lainnya. Beberapa gangguan genetik dapat memengaruhi sistem saraf, hormon, atau faktor lainnya yang terlibat dalam regulasi tidur. Beberapa contoh gangguan genetik yang dapat berkontribusi pada kesulitan tidur meliputi insomnia familial. Beberapa studi menunjukkan adanya faktor genetik dalam kasus insomnia, terutama pada insomnia familial atau keturunan. Predisposisi genetik ini dapat memengaruhi seseorang dengan membuat mereka lebih rentan terhadap kesulitan tidur. Gangguan genetik berikutnya adalah sindrom delayed sleep phase. Ini adalah gangguan tidur di mana siklus alami tidur seseorang terlambat dibandingkan dengan jam tidur yang dianggap normal. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik yang cenderung memiliki ritme sirkadian yang terlambat. Dan yang terakhir adalah narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur kronis yang terkait dengan kelelahan berlebihan dan serangan tidur mendadak. Meskipun bukan sepenuhnya disebabkan oleh faktor genetik, ada bukti bahwa faktor genetik dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami narkolepsi. Sebagian besar ahli kesehatan merekomendasikan seseorang untuk tidur 7 hingga 9 jam setiap malamnya untuk memastikan pemulihan fisik dan mental yang optimal, serta menjaga keseimbangan kesehatan kita. Oleh karenanya, untuk menghargai kualitas hidup seseorang, maka perlu untuk menjaga kualitas tidur pula. Terima kasih telah menonton di halaman catatan informasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.